kita akan mulai. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu, segala puji lillahi, bagi Allah. Alladzi ja'ala al-ilma, yang telah menjadikan ilmu, arfa'as sifatil kamaliyah, arfa' setinggi-tinggi sifat kamaliyah, sifat kemuliaan. Allah menjadikan ilmu ini sebagai sifat kemuliaan seorang manusia. Antuna baca di dalam surah Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka ilmu ini, orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa dan ashhadu, saya bersaksi, an la ilaha, sesungguhnya tidak ada Tuhan. Ilaha maknahu mada? Al-ma'bud. Ilah itu artinya adalah al-ma'bud, yang disembah. Tidak ada yang disembah, yang patut disembah, illallah, kecuali Allah. Wahdahu, satu-satunya, maha esa. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Alladzi khassa, di mana Allah, alladzi, zat yang khassa, telah mengkhususkan, mengistimewakan. Man syaa, man, siapa? Sesiapa. Syaa, yang dia kehendaki. Min ibadihi, dari hamba-hamba Allah. Bil ma'azar al-hikamiyah, bil ma'azar al-hikamiyah. Al-ma'azar adalah kelebihan. Asar itu melebihkan orang lain. Ma'azar adalah sesuatu kelebihan. Al-hikamiyah, hikmah, jamak daripada hikmah, al-hikamiyah. Jadi Allah sudah memuliakan hamba-hambanya dengan hikmah-hikmah, di antara hambanya yang dikehendaki. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Alladzi khassahu Allahu, yang Allah telah mengistimewakannya atau mengkhususkannya, yaitu mengkhususkan atau mengistimewakan kepada siapa? Nabi Muhammad. Bi jami'i kamalatil ubudiyah, dengan semua kesempurnaan hamba, penghambaan. Jadi sebagai hamba yang sempurna, Nabi Muhammad adalah hamba yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nah, ini penting. Antuna muhadharah dimulai dengan tahmid. Setelah itu dilanjutkan dengan sholawat. Antuna nanti mengarang buku, mengarang kitab, dimulai dengan tahmid, ditutup dengan atau diteruskan dengan sholawat. Begitulah seharusnya kita sebagai muslim, mukmin, mengawali pekerjaan kita dengan tahmid, dan juga tidak lupa sholawat ke atas Nabi.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan semoga Allah memberikan kasih sayang rahmatnya. Wa sallallahu, salat itu kasih sayang rahmat, dan semoga Allah memberikan kasih sayang rahmatnya ala sayyidina Muhammad, ke atas baginda Nabi Muhammad, alladzi mala'a Allah ta'ala qalbahu, yang Allah telah memenuhi, mala'allahu, Allah memenuhi qalbahu sallallahu alaihi wasallam, hati Rasulullah dipenuhi oleh Allah, min jalalihi, dipenuhi dari keagungan-keagungan Allah, al-a'la jalla wa ala, yang maha tinggi. Al-a'la maha tinggi, jalla maha agung, wa ala maha tinggi. Maksudnya adalah hati Nabi Muhammad SAW dipenuhi dengan keagungan dari Allah Subhanallah yang maha tinggi. Dalam kisah ketika Rasulullah kecil, itu didatangi malaikat Jibril, dadanya dibelah, hatinya dicuci dengan air Zam-Zam, dan kemudian dikembalikan sebelumnya dipenuhi dengan sinar keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian coba itu ada berikutnya, itu antuna baca apa di situ? Apa di situ? Gimana cara bacanya? Wa ainahu, kenapa ainahu bukan ainuhu? Maf'ul bih asani, wanya alu atof, dihubungkan kepada mana? Kenapa ainahu? Yaitu mala Allah, Allah memenuhi. Nah, sebelumnya Allah memenuhi qalbahu, hati Rasulullah. Yang keduanya adalah mala Allahu ainahu, Allah memenuhi pandangan Nabi, penglihatan Nabi, min jamalihi, dari keindahan Allah, al-asna, yang maha tinggi. Di dalam banyak buku kitab yang menerangkan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, disifatkan dengan sifat yang sempurna. Wajahnya sangat tampan, ya. Tidak terlalu tinggi, badannya juga tidak rendah, tidak terlalu gemuk, juga tidak terlalu kerempeng. Sempurna Rasulullah SAW. Nah, pandangan beliau sangat indah. Semua yang melihatnya akan terkagum-kagum karena dipenuhi oleh keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasara sallallahu alaihi wasallam masruran, maka jadilah sara jadi, maka jadilah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad, masruran, selalu bahagia. Beliau selalu bahagia. Masrur, mansura, selalu ditolong, selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala alihi wa ashabihi. Nah, ini terusan atau bersambung dari wa sallallahu ala sayyidina, kemudian wa ala alihi, dan ke atas keluarga Ali. Di dalam Quran ada nama surah Ali Imran, keluarga Imran. Wa ala alihi, dan ke atas keluarga Rasulullah SAW. Wa ashabihi, dan para sahabatnya. Wassalikina, mana salikin? Salaka, man salaka tariqan,
melalui atau berjalan di atas jalan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu ilal jannah. Barang siapa yang berjalan melalui jalan untuk mencari ilmu. Wasalikina, dan orang-orang yang melalui atau berjalan ala nahjihi. Nahjun tariqun. Nahjun artinya tariqun, jalan. Berjalan di atas jalan Rasulullah. Maka orang-orang seperti ini fanalu, mana nala yanalu, maka mereka akan mendapatkan khairan wafira, kebaikan yang katsira. Wafiran bermakna katsira. Khairan wafira, khairan katsira, yaitu kebaikan yang melimpah, kebaikan yang banyak. Amma ba'd, ya. Kalau khutbah itu biasanya setelah tahmid, sholawat, kemudian amma ba'du, selanjutnya, kira-kira begitu. Adapun selanjutnya, kira-kira begitu maksudnya. Amma ba'du. Fayaqulu al-murtaji, fayaqulu al-murtaji, maka berkatalah al-murtaji. Ma makna al-murtaji? Min kalimah raja yarju, mengharap. Al-murtaji ismul fa'il, orang yang berharap, orang yang mengharapkan. Ghufra, mana ghufra? Ampunan. Ampunan dari apa? Di sini tertulis al-masawi. Al-masawi, atau juga dibaca al-masawi. Itu ada hamzahnya seharusnya. Bisa ada hamzah, bisa ada enggak, ya. Bisa ditulis hamzahnya al-masawi, bisa al-masawi. Artinya al-ma'ayib, aib. Mana aib? Ya, kejahatan, dosa, keburukan. Semoga, maka berkatalah seseorang yang selalu mengharapkan ampunan dari segala keburukan yang telah dilakukan, al-masawi, yaitu su itu kan keburukan, ya. Siapa namanya al-murtaji tadi? Muhammad Nawawi bin Nah, ini kita misalnya nulis, punya mengarang kitab atau menulis surat, kemudian di bawahnya katabahu al-fakir ila afwi rabbi, biasanya begitu. Ada orang menulis katabahu, surat ini ditulis oleh al-fakir, yaitu orang yang selalu mengharapkan. Al-fakir perlu, butuh. Al-fakir ila afwi rabbi, yang butuh kepada ampunan dari Tuhannya. Nah, ini biasanya orang Arab menulis dulu. Al-fakir ila afwi rabbi, al-murtaji ghufra al-masawi, yaitu seseorang yang sangat mengharapkan pengampunan dari dosa-dosa. Baru kemudian ditulis namanya Muhammad al-fakir ila afwi rabbi, Muhammad Musa Syaraf, misalnya. Abdullah Bikri, al-murtaji ghufra al-masawi, Isa Ferry Irawan. Muhammad Nawawi, sami'tum hadzal ism? Ya, ini ulama terkenal dari Banten, Al-Bantani. Muhammad Nawawi Al-Bantani. Di sini tertulis Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, dari Jawa. Karena beliau tinggal di Mekah waktu itu, menjadi gurunya para kiai-kiai besar di Indonesia. Salah satu muridnya adalah Kiai Khalil Al-Bangkalani, Kiai Hasim Ash'ari At-Tabu'in,
Kiai Ahmad Dahlan, ya, pendiri Muhammadiyah, Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, itu adalah murid-murid dari Kiai atau Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Ibni Umar Al-Jawi. Tinggalnya di Mekah, menjadi salah satu guru di Mekah waktu itu. Ya. Hada syarhun, kitab ini yang antum pegang ini, kitab ini semuanya syarhun adalah syarah, uraian, keterangan, wada'tuhu yang aku karang, yang aku tulis. Kata Imam Nawawi, hada syarhun wada'tuhu 'alal kitab, sebagai syarah dari kitab Al-Mustamil 'alal Mawa'idhi, yaitu kitab yang mengandungi nasihat-nasihat, mawa'id, mau'idah hasanah, nasihat-nasihat. Milik siapa? Lil 'allamah al-hafiz Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad Ibni Ali Ibni Muhammad Ibni Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahir bi Ibni Hajar Al-Asqalani. Jadi asalnya kitab ini itu adalah karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama yang terkenal. Hidup tahun berapa? Ya, Ibnu Hajar itu hampir sama dengan Syekh Nawawi, bukan Syekh Nawawi Al-Bantani ini, tapi Syekh Nawawi, Imam Nawawi yang mengarang kitab Arba'in Nawawiyah. Pernah melihat buku hadis Arba'in, 40 hadis Arba'in? Nah, itu Imam Nawawi. Ini sepantara, kira-kira sezaman dengan Ibnu Hajar, berarti sekitar tahun 600 Hijriah. Tahun 600 Hijriah. Ya. Oke. Sebelum Ustaz akhiri, nanti Ustaz Ferry yang bisa jawab kasih hadiah voucher, voucher koperasi senilai 20.000. Dapat es krim, ada es krim, ada 20.000, banyak ya. Oke. Sebutkan selain kitab ini, selain kitab yang disarankan oleh Imam Nawawi karangan Ibnu Hajar, ada satu kitab yang sangat terkenal yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar. Sebutkan. Ayo. Satu kitab yang terkenal karangan Imam Ibnu Hajar. Coba. Ya. Fathul Bari. Fathul Bari tentang apa? Syarhu Sahih Bukhari, dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, Ustaz, kasih jawab. 20 ini kecil untuk koperasi. Satu lagi. Ya, 20 lagi. Jadi 40 untuk hari ini. 20 tadi sebut Fathul Bari Syarhu Sahih Bukhari Ibnu Hajar. Ya. Kitab yang lain yang dikarang oleh Ibnu Hajar, terkenal juga. Nah, ya. Clue-nya dalam hadis juga. Nah, ya, nggak apa-apa, Ustazah boleh juga. Clue lagi. Clue-nya dari satu tentang hadis. Clue-nya yang kedua tentang fikih, hadis tentang fikih. Nah, ya, masa perlu clue ketiga lagi? Nah,
baik, waktunya nggak cukup. Masa Ustaz yang dapat 20.000? Kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram, hadis tentang fikih. Ya, itu Imam Ibnu Hajar. Di Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalani di mana? Al-Asqalani ini sekarang dikuasai oleh Israel di Palestina. Namanya Al-Asqalani. Jadi beliau asli Palestina. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalani sekarang Askelon. Itu jadi kota pelabuhan di Palestina yang sekarang dikuasai oleh Israel. Wilayah dijajah Israel. Sumal Misri. Tapi kemudian beliau pindah ke Mesir. Ibnu Hajar beliau pindah ke Mesir, sebagaimana Imam Syafi'i asalnya dari Palestina, pindah ke Baghdad, kemudian pindah ke Mesir, kuburannya di Mesir. Kemarin Ustaz beberapa kali bersama kakak-kakak Antuna yang sudah belajar di Mesir, berziarah ke makam Imam Syafi'i. Summa Misri taghammadahullahu ta'ala birahmatihi, amin. Semoga Allah penuhi, taghammada, Allah liputi Imam Hajar, Ibnu Hajar tadi dengan dipenuhi oleh Allah dengan rahmatnya, amin. Wasammaituhu, kata Imam Nawawi, wasammaituhu, kitab sarah yang saya karang, saya tulis ini, saya namakan Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk hamba-hamba Allah. InsyaAllah kita akan teruskan besok. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.